perkenalan. Fauzan sendiri gimana sih? Maksudnya background Fauzan sendiri emang dari dulu itu Fauzan suka sama film atau bagaimana? Kalau dari awal banget sih emang otodidak dalam arti dari dulu itu kalau pas dari kecil senangannya ngeliatin film, terus ngerasa bahwa film itu kayaknya bukan sekedar ini. Dari kecil nih, dari almarhum Pak D itu seneng banget ngajakin nonton film, dan nonton filmnya nggak tahu ke Mitra, ke Surabaya tahu ya, sebelahnya JMP itu, terus ke Empire, padahal rumahnya Pak D juga di daerah tengah gitu loh, sampai harus ke rumah saya, rumahku sendiri ada di Rungkut, jadi bolak-balik itu aja udah sesuatu. Terus ada hal-hal yang aku sadarin itu setiap kali nonton itu ada sesuatu yang tidak tersirat gitu loh, tidak tersurat. Jadi ada sesuatu yang kita bisa dapatkan, sesuatu yang kita bisa temukan, bukan sekedar dari dianya ngomong, tapi juga semua yang ada di situ. Nggak tahu artistiknya, nggak tahu ini kenapa sih warnanya, itu udah dari kecil mbak. Jadi aku ngeliat warna sendiri itu ternyata ngefek banget dengan perubahan karakter, dari pengembangan karakter, dari pengembangan ceritanya. Misalnya sesimpel kayak misalnya tiba-tiba dari yang konsepnya terang gitu terus tiba-tiba gelap gitu. Kenapa? Karena mulai kelam gitu kan, ceritanya mulai kelam dan sebagainya. Itu menarik banget. Jadi kadang itu dulu tuh malah kepikirnya emang pingin sekolah film, tapi nggak tahu kenapa kayak lebih suka filosofi, sastra gitu-gitu tuh mbak. Itu pas kecil. Terus dari SD ada sepupunya yang apa sih, sepupu dari mama itu tinggal di rumah gitu loh, soalnya kuliah di sini, jadi bukan dari Surabaya. Terus dia ada komputer, nah di rumah nggak ada komputer dulu, jadi setiap kali ada waktu senggang itu dan komputer itu nggak digunakan, nah komputer itu tak bikin buat apa ya, dulu kan VCD ya namanya ya, film-film itu aku copy, setelah di copy disusun sedemikian rupa jadi kayak video klip gitu mbak. Ya berasa kayak berasa kayak apa ya, kayak mengubah perspektif dari film yang seperti apa diubah jadi sesuatu yang baru, karena entah musik yang dihasilkan atau lagu jadi video klip atau jadi trailer. Ya itu asik banget sih, kayak ada kepuasan gitu, meskipun ya ditonton sendiri. Pas kelas 2 itu ada teman-teman yang kelas satunya, yang mana kelas satunya itu contohnya di film, dan bisa dibilang aku di situ udah kayak pengajar gitu mbak, karena dari sisi pembinanya sendiri sebenarnya condongnya bukan ke film juga gitu, lebih ke foto. Ya udah, jadi dari teman-teman inilah akhirnya kita bikin film, karena yang kelas 1 punya handycam. Nah ya udah, handycam yang masih pakai high-end kaset musik gitu, terus habis high-end terus beralih ke mini DV yang lebih kecil kasetnya, terus sempat pakai yang apa CD itu. Ya itu sih. Terus senangnya sih akhirnya lambat laun aku juga ngajar, aku juga jadi pembina di beberapa ekskul gitu pas kuliah. Dari situlah asik juga, jadi ternyata ranahku itu bukan cuma dari kecil, emang bukan cuma di film, tapi juga suka edukasi, suka kreatif, suka kolaboratif gitu-gitu sih mbak. Berarti di kuliah aja. Waktu kuliah Fauzan juga ini nggak apa, emang jurusan yang Fauzan inginkan atau gimana waktu kuliah? Ini jujur ya mbak ya. Jujur itu
dulu dulu tuh cuma kepikiran satu aja, kalaupun aku harus sekolah film, karena beberapa kali itu film film itu masuk kayak lomba film, nggak tahu di Malaysia atau nggak tahu Perancis, pas masih pelajar itu. Karena kan ya aku sih ngerasa, ya kenapa bisa sampai kayak gitu ya, karena secara pesaing juga yang memegang memegang Indonesia atau Asia Tenggara itu lumayan masih sedikit gitu loh Mbak. Aku sih ngerasa gitu sih. Jadi nggak tahu kenapa dari situ terus ketemu orang-orang dan sebagainya, nggak ada keinginan untuk satu-satunya sekolah film kalau di Indonesia di mana sih Mbak? Dulu IKJ kan. Nah, Iya kan? aku nggak kepikiran untuk sekolah film di IKJ. Kalaupun aku harus sekolah film, ya udah sekalian di luar. Nah, nggak tahu kenapa lambat laun aku ngerasa ya udah banyakin course. Nah, aku banyakin course, nggak tahu pas ke US apa course sebulan, dan itu juga lolos karena DC Short Film Festival. Terus jadi di Washington DC, habis itu di New York belajar. Nah, pas kuliahnya itu sebenarnya kuliah itu bukan kuliah yang sebenarnya aku pengenin masukin, karena aku mikir ya udahlah, nyoba nyoba aja. Ada PMDK prestasi kan Mbak, PMDK PMDK prestasi saat itu UNESA, dan di UNESA itu ada jurusan teknologi pendidikan. Pernah di Kita langsung masuk aja ke Invis sendiri. Invis sendiri nih Oke. berdirinya kapan sih, Zan? Coba jelasin. Oke, kalau Invis sendiri, Invis ini awal mulanya bikin film doang. Jadi kayak teman-teman nongkrong itu, ada dari misalnya kalau kalau tahu ada dosen ya, ada dosen, banyak dosen sebetulnya, ada dari UNER, ada dari mana, yang saat ini sebagai dosen tetap di sana itu dulunya di Invis. Invis pertama kalinya dari tanggal 13 September tahun 2000. Jadi awal mulanya ya udah, bukan cuma di UNER, sebenarnya ada UNER, ada anak UPN, ada anak macam-macam lah. Terus intinya setelah mereka bikin film, mereka menyadari satu, itu tahun 2000 ya Mbak ya. Oke, semuanya bikin film. Terus siapa yang ngurusin filmnya? Siapa yang muterin film? Siapa yang mendistribusikan? Siapa yang memutarkan filmnya? Ya seperti itu lah Mbak. Terus akhirnya sejalan dengan waktu pula lah, nggak lama, akhirnya memutuskan ya udah, kita khususkan aja Invis di distribusi dan eksebisi film, yang mana fokusnya pada akhirnya Invis itu jadi kayak satu-satunya yang, kan sampai sekarang pun kalau kita ngomong komunitas, komunitas kebanyakan bentukannya di dalam kampus ya Mbak ya. Kalau non kampus ya udah bentukannya udah cari buat lomba kayak, atau ya arahnya PH lah ya. Nah, kita jadi kayak semacam asosiasi gitu Mbak. Terus sejalan dengan itu, aku akhirnya masuk ke satu SMA di tahun 2004-an lah, yang akhirnya bikin festival film, dan alhamdulillah lumayan sukses. Kita bikin di CCL, Mbak ya, dulu IV sebelumnya kan CCL ada di Dharma Kali. Terus kita bikin juga di apa, CCL dan Mitra, kita bikin di dua tempat. Itu di tahun berikutnya, di tahun 2007, terus kita bikin omnibus dan sebagainya. Nah, pas saya akhirnya ketimpa kondisi bahwa oke, Zan, sekarang kayaknya udah waktunya kamu yang ngurusin. Nah, itu aku kaget banget Mbak, karena sebetulnya sebelum aku itu ada satu generasi. Nah, satu generasi ini kebetulan satu kerja, terus kena kena ada apa sih, kayak institusi pemerintah bikin lowongan besar-besaran, dan ada 5 orang yang keterima. akhirnya akhirnya setelah setelah apa sih istilahnya, pelatihan itu, satu dibawa ke Papua, satu dibawa mana, satu dibawa ke mana dan sebagainya.
Ya udah akhirnya tinggal 5 orang. Nah disitulah aku ngerasa Invis ini harus harus ada perubahan nih. Kalau kayak gini-gini aja kita nggak bisa ngelakuin sesuatu. Nah makanya kita nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa memotivate diri kita untuk tetap berjalan seperti ini gitu loh. Akhirnya aku coba untuk bikin gimana caranya Invis bisa go internasional. Invis juga memasukkan satu item divisi, yaitu edukasi. Pas aku masuk jadi ketua. Jadi setelah itu ada distribusi, eksebisi, dan edukasi film. Nah ada 3 hal itu. Udah, perjalanan itulah yang bikin kita akhirnya paham bahwa oh berarti sebetulnya kita butuh bikin festival film lagi nggak sih? Karena pas tahun 2012-an, meskipun nggak seperti tahun-tahun sekarang yang segitunya ya, lomba-lomba kan segitu banyaknya. 2017 lah mulai banyak. Apakah teman-teman ini yang memang mereka sekarang udah bisa bikin pemutaran sendiri butuh kita gitu loh, nggak kayak dulu kan Mbak. Dulu itu udah kita tuh yang menyambungkan semuanya, terus akhirnya kita bikin sebuah program, kita muterin film. Nah kita semakin seneng gitu loh, sebetulnya kita semakin seneng, semakin banyak PH teman-teman, semakin banyak komunitas-komunitas kampus yang mereka juga bikin eksebisi film, yang mereka juga bisa bikin screening film. Akhirnya posisi kita itu nggak terbebani banyak gitu loh. Jadi kita benar-benar jadi kayak apa ya, semacam kayak filtrasi gitulah, mana yang terbaik, terus kita bisa putarkan atau kita bisa bawa ke luar negeri. Nah bukan hanya filmnya, tapi juga insannya. Misalnya ada yang anak SMA atau yang kuliah atau apa yang ternyata dia bagus secara talent, nah kita bisa bawa untuk film talent dan sebagainya. Itu ya karena jejaring juga sih Mbak. Udah seperti itu kita jalanin. Yang pasti sih usahanya akhirnya usaha cari cara kreatif untuk mengenalkan dan memasyarakatkan film sampai detik ini. Saat ini Rizan ya. Berapa film yang udah Invis keluarkan? Oke. Sebelum bilang udah berapa film yang Invis keluarkan, yang harus digarisbawahi lagi, Invis bukan produksi loh ya Mbak. Jadi Invis bukan PH produksi, tapi jujur kalau misalnya semua yang terdatabase dan juga yang kita persembahkan gitu, let's say, ya lumayan banyak sih Mbak. Karena sebelumnya itu 2007, 2005 kita bikin festival dan juga kita memproduseri dan mendistribusi film Surabaya Roman Days. Ya katakanlah film yang kita propose aja di tahun 2017, 2018, karena bareng sama Pemkot kita bantu mereka, itu aja sekitar 80-an Mbak. Jadi dalam arti kita distribusi dan kita bantu untuk mempromosikannya gitu loh. Ya lumayan sih Mbak, kalau dari tahun 2000 mah dengan kondisi kita ada 20 tahun, ya bisa sampai 2000-an lebih gitu filmnya. Tapi jujur, secara database, kita lumayan kesusahan dari kondisi film-filmnya sih. Dari kondisi anak-anaknya sendiri. Itu sih Mbak. Jadi film indie. Kan di masyarakat ini juga banyak yang belum tahu nih kan ya. Film indie itu apa sih? Gitu. Apa bedanya film indie sama film layar lebar gitu kan? Itu Fauzan bisa jelasin nggak sama masyarakat di sini? Oke, sebelum bilang film indie atau film apa? Film indie atau film apa sih tadi Mbak? Komersil maksudnya?
Iya, komersil yang biasa di bioskop, di layar lebar gitu. Oke, oke. Let's say gini. Kita bagi aja dulu. Kalau misalnya kita ngomong film indie sama film bioskop, berarti film indie yang sama-sama features, sama-sama film panjang. Karena kan kebanyakan teman-teman bikinnya film pendek nih. Nah, kalau kita ngomong film indie yang film film panjang dengan film komersil yang ada di bioskop yang memang ranahnya komersil, ya posisinya cuma di satu hal, kondisi bahwa mereka tidak mengikuti pasar, tapi mostly seindie-indinya film, mereka punya sebuah, ini secara produser ya, secara produser mereka punya sebuah strategi pemasaran yang akan membuat gimana caranya filmnya itu laku. Nggak tahu laku dalam arti pokoknya ditonton sama banyak orang, ya kan, karena udah tertutupi budgetnya, atau laku secara festival. Karena lebih ke pada akhirnya di saat kita ngomong indie, ya tidak mengikuti selera pasar dalam arti biasanya bukan dari pasar itu sendiri, tapi dari esensi idenya itu punya ide-ide yang nggak tahu eksperimental kah, nggak tahu idenya memang kondisinya sebagai apa sih, sebagai kritikan sosial budaya kah. Nah, ini kan sebenarnya tren juga ya. Urgenitas itu penting untuk seluruh pembuat film yang mau bikin film indie seperti itu. Oke. Kalau kalau kita ngomong komersil ya udah posisinya ya ngikutin pasar. Oke, Gitu, untuk pembuatannya sendiri nih, Zan. Biasanya efisiensi pembuatan film indie sendiri kan itu ada berapa kru sih, Zan? Biasanya nih efisiensinya untuk mereka mungkin untuk teman-teman yang mau bikin film ini. Efisiensinya di sini selalu berkenaan dengan seberapa besar budgetnya, yang pasti budgetnya seberapa besar. Tapi sebelum kita ngomong budgetnya, kita akan berbicara tentang seberapa sulit atau seberapa besar tuntutan skenario itu sendiri. Misal, skenario itu sendiri ngomongin tentang film drama yang filmnya cuma ada di satu ruang gitu ya, dan satu ruang itu sendiri cuma butuh lighting seadanya, cuma butuh pemain, ya pemain cuma satu doang, monolog gitu kan. Itu kan juga pemain satu, sutradara bisa ngerangkap jadi kameramen, ya kan, dua, ya kan. Terus kalau memang dia butuh orang-orang teknis misalnya yang ngurusin lighting dan sebagainya dan yang bantuin sebagai asisten, empat, ya kan. Terus misalnya pas nanti editing dia butuh orang-orang di editor sampai akhirnya kelar, lima. Dan seringkali yang jadi sutradara juga produser juga, atau ada juga satu orang yang diserahi sebagai produser, enam. Itu bisa selesai. Dua orang aja bisa selesai, Mbak. Cuma 6 ya, cuma 2 aja juga bisa selesai ya. Berarti tergantung budget gitu ya. Berarti tergantung ya, budget tergantung kalian, skenario gitu. Dan budgeting itu. Tapi maksudku budget bukan dalam arti budget itu harus uang ya, Mbak ya. Iya, benar. Jadi maksudnya secara misalnya dia butuh lighting, dia butuh apa, itu kan pasti ada cost sewa. Walaupun pada akhirnya dia bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang punya rental dan sebagainya, itu apa, membantu sekali gitu loh. Dan isu-isu kayak misalnya teman-teman kan selalu bingung masalah budget kan ya, itu bisa teratasi itu sih, Mbak. Tapi kayak misalnya film yang aku garap kemarin, itu udah paling minim karena ada kru artistik. Jadi ini emang krunya emang harus cepet. Kita syuting 3 hari nggak sih di Madura itu?
Oke, tiga hari, iya 3 hari. Satu harinya kan tambahan. Itu hampir 70 mbak. Dan 70 apa nih? 70 orang, orang. 70 personel. Udah let's say ya kita udah bisa bikin film lebar sih mbak. Itu termasuk artisnya 70 orang tuh. Termasuk castnya. Enggak. Cashnya itu bisa sekitar 10-an. Ya 10. Ya let's say 85 lah mbak. Berarti total semua itu paling banyak nih yang Fauzan garap. Kalau yang aku pernah garap dan aku bantu sebagai produser real, ya ada itu karena di Korea kan mbak. Karena di Korea aku juga bantu ada projectnya punya Korea. Yang Korea itu sekitar 300-an orang. Terus ada project yang Hollywood. Kalau mbaknya pasti udah pernah nonton Black Panther misalnya, ya kan? Nah, itu Black Panther itu sampai sekitar 600-an orang, yang 600 orang itu punya chiefnya masing-masing. Chiefnya itu antara 50 dan 100 orang itu megang di divisi-divisi itu sendiri-sendiri. Berarti Fauzan pernah membantu project Black Panther atau bagaimana nih untuk ikut andil di produksinya? Ya, betul. Wow, keren loh itu. Itu bener-bener keren loh. Oke. Okay. Emang berasa pingin masuk di semuanya sih. Nah, aku nggak ngerasa itu sebuah pencapaian banget, karena bakal jadi pencapaian kalau aku tuh masuk dari awal gitu loh. Iya nggak sih mbak? Ya, bukan hanya dari awal, tapi juga ikut andil di produksi yang di Hollywood. Nah ini kan cuma produksi yang Korea doang. Oke. Itu sih mbak. Itu Fauzan di bagian apa tuh Zan? Kalau untuk film? Kemarin itu urusannya di departemen produser. Di departemen produser itu urusannya di dalamnya lagi ada UPM. UPM itu Unit Production Manager. Kalau misalnya mbaknya nonton film, terus filmnya itu semua credit title udah dikeluarin pas di awal, biasanya yang di awal keluar itu UPM kan mbak, pas di ending. Nah, UPM itulah membantu UPM itu yang berkenaan dengan produserial, kayak misalnya Nata. Kan pas di Korea itu mostly adegan ada di pasar itu Jawalji Market. Terus kedua adegan yang kebut-kebutan kebut-kebutan yang di jalan. Terus yang jempalik itu semuanya ada di studio mbak. Makanya berasa kayak green screen gitu kan. Iya, dan studionya studio yang di US. Jadi berasa kayak pingin ikutan juga gitu loh, proses yang di US. Tapi toh juga kan kita cuma ngurusnya yang di Korea aja. Itu sekitar 2 minggu itu mbak. Berarti nggak memungkinkan juga untuk mereka semua yang bergabung di Invis itu bisa melebarkan sayap seperti Fauzan ya di dunia internasional ya. Iya, bisa banget. Malah dari awal setiap kali aku ngobrol sama teman-teman, aku nggak pernah cerita-cerita kayak gini yang awal mulanya aku gimana dan sebagainya gitu sih mbak. Karena kan itu takes time ya. Aku selalu bilang kalau memungkinkan, coba pikirkan. Selalu kan teman-teman itu tipikalnya ya udah bikin film, udah apa yang dipikirkan udah di syuting, habis itu syuting kelar gitu kan. Kadang syuting kelar, yang difokuskan cuma di satu sisi doang. Misalnya dia pengen masuk ke lombanya punya Kemdikbud gitu ya, dia punya temanya apa, udah setelah ternyata nggak lolos ataupun dia menang, udah filmnya nggak bisa kemana-mana. Nah
Maksudku adalah coba untuk dipikirkan gimana caranya film yang digarap itu juga bisa dapat atensi di luar, dalam arti entah isunya, entah cara kalian mengambil apa daya daya apa sih istilahnya, cara pandang, terus daya kreatifnya itu benar-benar secara budaya itu kan harus kuat ya kalau mau dibawa keluar. Itu sih mbak, itu yang selalu selalu aku dorong ke teman-teman. Kalau bisa jangan jago kandang gitu-gitu sih. Sebagai koordinator Invis nih Zan, kan sekarang masanya pandemik nih, kita nggak tahu kan sampai kapan masa ini berakhir gitu kan. Nah, ini mungkin ada inovasi untuk kedepannya dari Invis atau kegiatan apa aja yang udah jalan sama Invis di masa pandemi ini. Oke, kita punya tiga judges, kita punya tiga divisi ya, distribusi, eksebisi, dan edukasi. Nah, aku cerita dulu yang eksebisi ya mbak ya. Eksebisi ini agak-agak apa ya istilahnya, agak-agak rancu gitu karena kondisinya gini, kita kan bukan yang punya film, dan sebenarnya kita membantu teman-teman untuk bisa dipromot filmnya, atau kita membantu untuk mengorganize sebuah event, yang event ini ya bentuknya bukan cuma diputerin filmnya, tapi juga ada diskusi, ya kan? Nah, kita bisa melakukan itu. Tapi toh juga sebetulnya semua anak, semua teman-teman ini bukan dari sisi Invis ya, semuanya bisa melakukan itu sendiri kan. Ya kan, kalau misalnya mbaknya punya film, lah ngapain dikasihkan ke Invis untuk bikin acara misal ya. Ngapain dikasihkan ke Invis kalau bisa bikin acara sendiri, ngupload sendiri dan sebagainya. Nah, kalau mereka bisa melihat bahwa oke, Invis sudah punya banyak jaringan, dari jejaring ini coverage-nya lebih besar, penontonnya lebih banyak, terus juga bukan sekedar ditaruh di YouTube dan udah selesai gitu aja, tapi juga ada diskusi dan sebagainya. Nah, hal ini yang pada akhirnya aku terus sasarkan ke teman-teman, karena sampai sekarang teman-teman itu masih ngerasa ya udah tinggal dimasukin ke YouTube dan udah selesai. Padahal kalau filmnya udah masuk ke YouTube, film ini udah nggak bisa dibawa kemana-mana lagi. Misalnya udah masuk ke nanti udah ada new normal, terus akhirnya dapat vaksin dan udah kembali normal ya, alhamdulillah ya. Nah, film itu udah nggak bisa kemana-mana lagi mbak. Udah nggak bisa dibawa ke lomba apapun, festival apapun dan sebagainya, karena udah masuk ke online ini. Nah, kalau saranku adalah teman-teman itu bisa, nggak harus sama Invis juga sih. Cuma kan Invis hubungannya sama coverage plus apa ya, bisa dibilang inilah apa sih, project handling lah. Jadi pada akhirnya produk ini itu bisa kita handle sedemikian rupa, terus kita lihat dari sisi mananya, terus kita bisa garap. Itu pun nggak semua film yang bisa digitukan kan. Nah, harapannya teman-teman kalau misalnya mau bikin pemutaran atau apa, ya temporary. Paling enak sebetulnya kayak teman-teman di luar itu pakai Vimeo. Tapi kita nggak bisa pakai Vimeo kan, Mbak. Vimeo masih di ban kan. Iya, harus pakai sama VPN Kominfo kan. Nah, VPN pun harus VPN yang berbayar kalau mau nonton film yang nggak nyandat kan. Iya, benar. Dan teman-teman juga banyak kendala itu masalah VPN. Nah, itu juga yang aku bahas sama kementerian juga sih, Mbak. Mungkin nggak sih masalah Vimeo itu bisa diselesaikan? Vimeo itu diblokir, efeknya kemana-mana. Nah, itu pertama. Terus kedua, secara exhibition itu ada banyak, beberapa lah, let's say,
Kayak misalnya ada Corona Film Festival. Ada film festival yang ada di Iran saat ini, udah selesai lebih tepatnya, dan ada banyak lagi yang lain yang film festival ini dilakukan online. Dan mereka selalu nulis dengan kata-kata pertama dan semoga yang terakhir. Tapi balik lagi, film-film ini kebanyakan masuknya, setelah masuk ya udah jadi masuknya ke Vimeo, Mbak. Jadi mostly teman-teman festival online itu selalu ke Vimeo. Kalaupun mau masuk ke YouTube atau ya apa, ya udah bentukannya kayak gini aja, kayak Zoom yang dikasih apa namanya, kasih form gitu, terus akhirnya kita kasih semacam apa sih istilahnya, itu ya apa, kayak alamatnya ya, alamat YouTube-nya, dia bisa buka, terus setelah semuanya nonton di waktu yang telah ditentukan, udah ditutup lagi. Nah, bisa dengan cara itu. Terus Invis bisa membantu dengan cara diskusinya, seperti itu. Nah, terus masalah edukasi, ya kita bikin webinar seperti ini, kita bikin Zoom, kita ngobrolin apa, tapi terkadang kita nyadarin teman-teman udah banyak yang melakukan itu, dan mereka secara kapabel dan secara kompetensi ya bagus banget gitu loh. Cuma gimana caranya yang kita di daerah itu bisa saling bersatu barengan, terus kita bikin sesuatu yang setidaknya ini loh, posisinya adalah meskipun kita lagi pandemi, kita lagi new normal seperti ini, jangan dijadikan alasan, dan kita tetap bisa bergerak terus gitu loh, kita tetap bisa berkarya gitu kan. Itu yang selalu aku propose. Nah, itu sih Mbak, pada akhirnya distribusi masuk ke yang tadi eksibisi, terus edukasi seperti itu. Dan poinnya sih, pada akhirnya saat ini, kalau secara produksi, yang dilakukan Invis dan saya pribadi misalnya, saya bikin semacam kayak rekam pandemi gitu, bareng sama 300 dokumentaris seluruh Indonesia. Jadi kita bikin, terus setiap minggunya bergantian, itu dikirimkan ke Kemdikbud. Nah, bentuknya itu jadi kayak dokumenter yang bentukan kayak reportase media gitu loh Mbak. Tapi konsepnya tetap film dokumenter, 1 menit sampai 3 menit. Nah, terlepas dengan itu, sebetulnya ada cara-cara yang asik. Kita bisa bikin semacam interaktif. Jadi macam-macamnya, kayak mungkin pernah lihat kayak web series yang kita bisa milih pinginnya endingnya seperti apa. Ya kan? Satu. Ya, nah itu seru banget kalau misalnya kita bisa bikin hal-hal seperti itu. Terus misalnya kita bisa bikin semacam edukasi film yang edukasinya itu kayak komunikata, tapi komunikata itu bentuknya berupa audiovisual. Jadi semisal ada 12 filmmaker gitu ya. 12 filmmaker itu menggunakan caranya dan cara mereka untuk berpikir tentang tema yang diberikan. Misalnya 1 menit gitu ya. Terus ada satu orang, misalnya Invis yang akan melakukan itu ya, akan menggabungkan ke-12-nya itu jadi sebuah film yang utuh. Nah, itu seru tuh Mbak. Seperti itu. Nah, kayak Invis sendiri ada namanya student filmmaker, staffer. Nah, mungkin ada beberapa anggota staffer yang juga ada di sini. Itu kita juga berusaha untuk melakukan itu, tapi posisinya staffer ini posisinya semuanya pelajar Mbak. Dari SMP, SMA, seluruh, ada selain Surabaya juga, ada sampai Pacet, sampai Gersik, sampai Sidoarjo. Kita nggak, staffer itu student filmmaker Surabaya sudah Mbak. Tapi kita nggak memetakan itu cuma buat Surabaya. Nah, kita naungi teman-teman ini. Karena dulunya aku pas dari SMP itu kenalnya staffer.
Jadi SMP SMA itu staffer, meskipun pas di SMA itu tertarik ke Invis, seperti itu. Jadi posisinya saat ini tuh selain kita memanfaatkan baik-baik semua kondisi bahwa kita paham ada teknologi informasi dan komunikasi, kita manfaatkan sebaik mungkin. Yang kedua adalah gimana kita bisa memahami bahwa kolaborasi itu sangat penting dan semakin seru. Karena akhirnya bukan cuma di film doang kan, kita bisa kolaborasi sama teman-teman musik, teman-teman tari misalnya, dan ada wadahnya. Misalnya wadahnya punya Kemdikbud, atau yang ada di luar juga banyak, lab-lab itu, seperti itu sih Mbak. Oke, mungkin saat ini anggota Invis sendiri tuh udah ada berapa sih? Oke, kalau apakah anggota Invis tuh harus Surabaya aja gitu? Mungkin ada teman-teman yang dari luar kota pingin masuk dan pingin join komunitas nih, karena mereka juga pingin mengembangkan sayapnya lagi gitu. Ya, kita nggak pernah dulu pas di awal-awal memang ada semacam kayak rekrutmen gitu-gitu sih Mbak. Tapi pada akhirnya kita sadari karena bentuknya Invis ini bentuknya itu semacam organisasi yang organisasinya non kampus juga, dan bentukannya di luar yang kita sulit juga untuk megang mereka kan. Maksudnya kalau di kampus mau megang juga mudah kan, karena ya semuanya ada di kampus. Terus misalnya mereka masuk organisasi ini ya karena bisa pada akhirnya dapat nilai kayak apa dan sebagainya, itu mungkin banget gitu. Kalau Invis nggak bisa. Dan Invis dari awal memang kita bermacam-macam. Ada dari UPN, ada dari Petra, ada dari Ciputra juga pernah. Tapi yang akhirnya kita paham, kita selalu bilang 3 hal sih Mbak. Mau niat, mau komitmen, dan usaha. Nah, pada akhirnya, sejalan dengan waktu, kalaupun akhirnya ada semacam seleksi alam gitulah, let's say, ya udah mau diapain lagi gitu loh. Yang pasti kita nggak pernah kayak mencengkram mereka banget gitu, malah kita berharap mereka melihat apa yang bisa Invis berikan, ayo masuk. Dan bukan cuma teman-teman Surabaya aja, karena beberapa juga ada dari Malang, ada dari Jakarta misalnya. Dan kalau tanya berapa anggotanya lumayan banyak. Yang terakhir itu sekitar, karena kan posisinya ini semacam asosiasi ya Mbak ya, terakhir itu sekitar 170. Tapi di satu sisi harus dipahami karena ini daerah dan Surabaya itu perputarannya cepat kan Mbak. Misalnya dia kuliah, dia masuk Invis, nah tahun depan dia udah lulus. Nah ternyata setelah lulus dia akhirnya kerja, udah dia nggak bisa cawe-cawe lagi di film. Nah ini perputarannya secepat itu Mbak. Nah untuk tahun ini kita belum kita belum mendatabase lagi. Tapi terakhir kemarin itu sekitar 170-an. Seperti itu Mbak. Kedepannya dari Fauzan sendiri nih, apa? Kalau misalnya masa pandemik ini berakhirnya, ya na'udzubillah lah, siapa nggak tahu ya, mungkin 1 tahun kemudian gitu. Itu gimana sih untuk tipsnya gitu kedepannya? Ini lebih ke Invisnya atau ke teman-temannya? Buat teman-teman yang pengen tahu gitu untuk produksi gitu. Oh, untuk produksi berarti ya? Iya. Nah, sampai detik ini sih sebenarnya kita cuma pahami bahwa teman-teman yang ada di Jakarta itu, yang entah di BPI atau ya pokoknya di badan-badan yang berhubungan erat dengan film, itu sedang merumuskan protokol kesehatan untuk produksi film. Yang sebetulnya aku yakin tanpa itu pun teman-teman bisa melakukan protokol sendiri, karena toh itu kan protokol untuk film komersil atau film yang butuh banyak orang gitu. Dan konsepnya sebetulnya kebanyakan ya posisinya adalah semua yang ada di lokasi syuting adalah orang-orang yang
yang semuanya dioptimalkan. Jadi sebisa mungkin misalnya ada 50 orang gitu, itu bisa sampai setengahnya di-cut, atau jangan ada tunggu menunggu di satu lokasi yang kelamaan gitu. Jadi protokol itu harus diindahkan gitu ya, sesimpel kayak kita paham bahwa new normal harusnya seperti apa. Tapi posisi bahwa teman-teman kebanyakan sekarang adalah teman-teman yang juga bikin film untuk berkreativitas, menurutku nggak perlu seribet itu untuk berpikir ke sana. Kalaupun teman-teman udah punya kamera, udah punya waktu misalnya, karena kondisinya sekarang pandemi dan kebanyakan belajar di rumah, ya kan, atau work from home, ya udah lakukan sebisa mungkin dengan keterbatasan ini gitu loh. Dan menurutku jangan nunggu-nunggu sampai ntar bakal jadi seperti apa dan sebagainya, karena kreativitas itu bakal semakin keren sih keluarnya di saat ada keterbatasan. Itu sih mbak. Mungkin secara kreativitas, keterbatasan ini jadi sesuatu yang menarik. Sepanjang WFH ini aja udah banyak banget ide mbak di kepala. Jadi ide itu keluar ya, karena pandemi ini sekeren ini gitu loh. Kalau buat pembuat film ya, kalau aku ngerasa sih sekeren ini, karena kita kita kapan lagi coba berada di kondisi seperti ini, dan kita melihat banyak hal yang baru dan banyak hal dengan sesuatu keunikan-keunikan yang ada. Kita punya kearifan lokal sendiri dan kita tabrakan dengan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah atau apa yang dikeluarkan oleh WHO dan internasional. Perbedaan-perbedaan ini aja menarik banget, Mbak. Itu kalau jadi film dan kearifan lokalnya kerasa, universality filmnya itu juga kerasa, itu bisa jadi sesuatu. Terlepas juga dengan storytelling, teknis, dan sebagainya bagus ya, Mbak ya. Itu bisa jadi sesuatu, mau masuk ke mana aja juga bisa gitu loh. Apalagi pandemi ini sesuatu yang urgent kan. Iya. Yang terpenting sih jangan kita kan harus banyakin imun ya, atau menjemur diri dan sebagainya. Justru di saat kita bikin film, kita menghabiskan waktu untuk berpikir seperti ya se-ekstra kuat itu bisa jadi kondisi yang menarik banget sih. Jadi kondisi bahwa ya hidup ini sevariatif ini. Karena banyak banget kondisi kayak teman-teman itu pengen, aduh ini sampai kapan? Ini kayak misalnya gini, teman-teman staffer itu pengen bikin karya, tapi aku baca statementnya gini, nunggu pandemi selesai lah, kita belum kenal satu sama lain. Nah, ada yang ngomong kayak gitu, Mbak. Nah, pada akhirnya kalau pada akhirnya pandemi ini sampai tahun berapa gitu, ya udah ditinggal lah kita. Ya kan? Udah akhirnya gitu aja ya berarti ya. Nungguin. Iya, makanya. Nah, menurutku sih ya digarap aja. Terus posisinya mungkin mulai untuk berpikir hati-hati dengan physical distancing misalnya. Kayak misalnya mau bikin film tapi maksain kondisi-kondisi kayak pegangan tangan kayak, atau jalan-jalan terus ya pokoknya hal-hal yang akhirnya melanggar itu jangan dilakukan, karena itu pasti bakal jadi polemik gitu loh. Polemiknya bukan di kita sebagai penonton ya, polemiknya justru kalau misalnya film itu akhirnya dibawa kemana terus itu ditonton dan sebagainya. Tapi kalau akhirnya mengkritisi tapi tetap dengan protokol yang ada dengan cara yang kreatif, itu menarik, itu keren banget malah. Jadi terus berkarya aja sih Mbak, seperti itu. Oke, thank you Fauzan buat sesinya saat ini ya. Siap. Inti kita bisa next kolaborasi lagi gitu ya. Ya.